alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Rahimakumullah, Ramadan salah satu bulan yang jarang dibahas terkait Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulan perjuangan. Bahkan sampai kepada posisi syahrun nahdoh, bulan kebangkitan. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti ini? Ketika kita beserta para sahabatnya tahun kedua Hijriah, ibadah Ramadan pertama kali. Itulah kita kenal dengan nama Ghazwatul Badr. Kita kenal dengan nama Ramadan pertama kali adalah Perang Badar. Sebuah rencana mencegat kafilah dagang Quraisy dengan keberangkatan 300 sekian para sahabat ya, menuju wilayah Badar. Ontanya hanya 70, kudanya 2. Sehingga bisa dibayangkan Madinah ke Badar kalau naik taksi itu butuh waktu perjalanan 2 jam. Sehingga pada tahun 2 Hijriah 300 sekian berangkat, onta 70, kuda 2, sisanya jalan kaki para jemaah. Dan saat itu perlu kita ingatkan puasa Ramadan. Sampai di lokasi bukan kemudian senang-senang leye-leye istirahat, tapi sudah bersiap 1000 pasukan orang-orang musyrik dengan kekuatan tempur lengkap, 700 onta, 300 kuda, perlengkapan senjata yang lengkap. Tapi disinilah Allah nyatakan, walaqad nassarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, padahal saat itu kalian dalam keadaan lemah. 1000 lawan 300, Allah takdirkan dari kaum muslimin 14 mati syahid, dari pasukan musyrik 70 tewas mengenaskan, 70 menjadi tawanan. Sehingga Perang Badar Ramadan pertama kali kita mengenal dengan kemenangan secara militer dengan jumlah yang sesungguhnya di luar jangkauan matematis logika kita. Kita maju 6 tahun berikutnya para jemaah, tepatnya dalam peristiwa yang kita kenal dengan nama Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembebasan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah, dan lagi-lagi di bulan suci Ramadan. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya kembali ke Mekah. Beliau berdakwah 13 tahun sampai beliau dengan perintah Allah memutuskan hijrah ke Madinah. Tidak butuh waktu lama, 8 tahun kemudian kembali ke Mekah untuk membebaskan Mekah dari berhala-berhala dan orang-orang musyrik menyerah. Sehingga peristiwa Fathu Mekah para jamaah tidak ada peperangan yang berarti, karena orang-orang musyrik sudah mundur teratur kalah sampai mereka sembunyi di balik Ka'bah. Mereka ketakutan dan mereka tahu bahwasannya Rasulullah SAW tidak akan menghabisi mereka di sekitar Ka'bah karena saking sucinya Ka'bah tersebut. Dan benar para jamaah, dalam sirah nabawiyah kita mengetahui tiba-tiba Rasulullah SAW melihat orang-orang musyrik yang ketakutan, yang sembunyi di sekitar Ka'bah. Beliau katakan, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kalian semua, sekarang kalian dalam keadaan bebas. Sehingga Fathu Mekah ini kemenangannya kemenangan akhlak. Kalau Perang Badar kemenangannya kemenangan militer, Fathu Mekah kemenangan akhlak. Walaupun perlu kita adil mengakui mayoritas memang diampuni,
tetapi ada nama-nama yang jumlahnya nggak sampai 20 harus dieksekusi secara langsung karena kejahatannya yang terlampau berat. Itulah keadilan dari Allah dan Rasulnya. Bukan berarti semuanya enak saja diampuni, tapi ada juga yang harus dieksekusi. Lagi-lagi perlu saya ingatkan para jamaah, peristiwa Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Kita lanjut lagi sampai ke 650 tahun kemudian, jauh sekali, tepatnya 658 Hijriyah di bulan Ramadan, sebuah lokasi yang namanya Ain Jalut yang ada di Palestina. Ada peristiwa apa di sini? Kita kembali setahun 2 tahun sebelumnya, Pak. Karena saat itu kepemimpinan umat Islam dikuasai kekhilafahan Abbasiyah yang ibu kotanya ada di Baghdad, Irak. Kita kenal hari ini para jemaah. Dan kekhilafahan Abbasiyah memimpin peradaban dunia. Mereka memiliki paling tidak 3 pondasi utama yang membuktikan mereka benar-benar menguasai dunia saat itu. Yang pertama adalah perpustakaan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang melahirkan karya-karya besar karena menerjemahkan semua ilmu pengetahuan dari negara-negara lain, diterjemahkan ke dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Sampai-sampai karena Khalifah Harun ar-Rasyid, salah satunya yang menjabat kepemimpinan saat itu, beliau menghargai jasa penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Hasil terjemahannya itu ditimbang, ditukar dengan emas 24 karat. Jadi kalau misalnya setelah diterjemahkan 2 kilo jadi buku 2 kilo, maka diganti emas murni 2 kilo pula. Sehingga para jamaah, tak jarang dalam catatan sejarah kekhilafahan Abbasiyah menggaji guru kutab setingkat SD minimal dalam rupiah kita 35 juta per bulan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bandingkan dengan sebuah negeri ada yang digaji 300.000 sebulan. Mana jamaah ya. Makanya memang profesi paling enak para jamaah itu bergabung di SPPG, karena sopir SPPG saja dengar-dengar gajinya 6 juta per bulan para jamaah ya. Luar biasa Pak ya. Apa SPPG itu Pak ya, pokoknya tahulah itu Pak ya. Kita lanjut Pak jamaah. Baitul Hikmah bukan hanya itu, kekhilafahan Abbasiyah juga punya rumah sakit modern, namanya Rumah Sakit Bimaristan. Rumah sakit yang sudah berani membedah penyakit operasi tubuh manusia. Padahal rumah sakit di negara-negara lain, di wilayah-wilayah luar Islam, mereka nggak berani bedah tubuh manusia. Jadi kalau ada tindakan operasi, mereka nggak berani. Mereka lebih fokus kepada ini karena penyebab dosa. Jadi penyembuhannya dengan doa-doa para jamaah, nggak sampai operasi disowok mungkin para jamaah ya kan. Tapi Bimaristan itu kemudian berani operasi, dan perlu diingat semua biaya di rumah sakit ini gratis, mirip sama BPJS. Kalau BPJS bayar apa gratis Pak? Oh bayar Pak. Oh jadi nggak mirip para jamaah. Kalau Bimaristan gratis bener para jamaah ya. Belum lagi mereka memiliki desain ibu kotanya itu dengan nama The Round City, kota yang melingkar Pak. Ibu kota melingkar, istana negara di tengah-tengah, masjid di tengah-tengah, sekelilingnya baru kehidupan masyarakat. Masya Allah. Mungkin mirip sama IKN yang kita sudah lupa para jemaah. Tapi nggak mirip kayaknya Pak, nggak mirip Pak, karena ini melingkar. Kalau IKN saya nggak tahu, belum pernah ke sana soal para jemaah. Jadi apa enggak ibu kota negara kita Pak ya? Jadi insya Allah jadi para jemaah, tapi nggak tahu kapan ditempatinya itu. Nah, semua yang saya ceritakan ini nggak ada peninggalannya sama sekali.
catatan sejarah ada, bangunannya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena pada saat itu sebuah pasukan yang luar biasa, pasukan terkuat dunia saat itu, mereka menguasai seluruh Asia Tengah, sebagian Rusia, pasukan yang terkenal bengis, melakukan teror, penyiksaan, pembantaian, tidak pernah kalah dalam sejarah. Pasukan inilah anak cucu Genghis Khan. Kita kenal pasukan ini dengan nama pasukan Mongol. Pasukan Mongol sampai di jantung pertahanan ibu kota Abbasiyah, Baghdad. Tapi ternyata dalam catatan sejarah, khalifah yang memimpin saat itu namanya Al-Mu'tasim Billah, khalifah yang suka hiburan, Pak. Sehingga ketika pasukan Mongol sudah sampai di pertahanan Abbasiyah, khalifah ini lagi asik nyanyi sama selir-selirnya, sama biduanitanya para jamaah, nari-nari, joget-joget gitu para jamaah. Ya Allah. Akhirnya gimana? Dalam waktu singkat ibu kota Baghdad, kekhilafahan Abbasiyah takluk oleh pasukan Mongol. Semua yang ada di dalam Baghdad di bumi hanguskan, dihancurkan, Pak. Makanya Baitul Hikmah tadi, jutaan karya buku-buku yang diterjemahkan dibuang ke sungai sama pasukan Mongol. Sampai sungai Tigris, warna sungainya berubah jadi hitam, bekas tinta-tinta yang ada di buku, saking banyaknya. Pasukan Mongol waktu itu nggak ngerti peradaban, nggak ngerti ilmu pengetahuan, Pak. Hancur lebur Abbasiyah. Umat Islam habis. Sebagian warga memikirkan ini sudah mau kiamat. Makanya sebagian mufasir menyatakan Mongol itu termasuk Ya'jud dan Ma'jud yang masih dikerangkeng oleh Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain, yang wallahu alam di mana mereka yang akan muncul keluar nanti menjelang hari kiamat. Para jemaah, kita kembali kepada Ain Jalut. Umat Islam terdesak dengan pasukan Mongol, hanya tersisa sedikit umat Islam yang ada di Ain Jalut di Palestina. Artinya kalau pasukan Mongol berhasil mengalahkan umat Islam di Ain Jalut, habis umat Islam, Pak. Tapi inilah takdir Allah. Ternyata Allah justru menangkan umat Islam di Ain Jalut dengan kepemimpinan Sultan Qutus Mongol yang tidak pernah kalah sebelumnya, justru kalah di Ain Jalut, sehingga umat Islam menang dan bisa eksis sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat. Para jemaah, saya lanjutkan satu cerita lagi untuk mendukung Ramadan kita, bulan kebangkitan, bulan perjuangan. Akhir abad kedua Hijriyah, tahun 99 Hijriyah. Saat itu para jemaah, kekhilafahannya adalah Daulah Umayyah, kekhilafahan Umayyah. Tapi pada akhir abad kedua Hijriyah, kondisi negara porak-poranda, pejabatnya banyak yang korup, ekonomi jatuh, rakyat kelaparan. Mungkin belum ada MBG saat itu para jamaah. Memang belum ada, Pak, emang ya, Pak. MBG kan sekarang itu. Nah, saat itu para jamaah, ketika ekonomi jatuh, Allah karuniakan seorang khalifah yang adil, yang zuhud, khalifah yang disebut-sebut para ulama khalifah kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berikutnya adalah khalifah ini, namanya Umar bin Abdul Aziz. Sosok khalifah diceritakan pernah ketika beliau sedang bekerja di ruang kerjanya dengan lampu penerangan minyak sederhana, datang anaknya mau konsultasi. Akhirnya ditanya sama Khalifah Umar, kamu mau konsultasi urusan pribadi atau urusan negara? Dijawab sama anaknya, urusan pribadi. Lampu minyaknya tadi dimatikan sama Khalifah Umar. Anaknya kebingungan, kenapa dimatikan ayah? Ikan jadi gelap akhirnya.
Kata Khalifah Umar, karena lampu minyak ini fasilitas negara, sedangkan engkau mau diskusi kepadaku urusan pribadi. Jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dulu itu para jamaah ya. Kita lanjut. Dalam jangka waktu nggak sampai 2 tahun, Pak. Nggak sampai 2 tahun. Ya 2 tahun lah kurang lebih, Pak. Khalifah Umar berhasil memutarbalikkan ekonomi negara, kondisi keuangan rakyat yang sebelumnya terpuruk diputar sampai 360 derajat. Keliru, 180 derajat. Karena kalau 360 kan muter terus para jamaah ya. 180 derajat. Sehingga yang sebelumnya terpuruk akhirnya menjadi makmur, kaya, sejahtera. Sampai-sampai dalam catatan sejarah para jamaah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bingung mau membagi zakat fitrah, zakat mal, itu bingung, nggak ada yang mau nerima. Kenapa? Rata-rata rakyatnya dalam jangka waktu 2 tahun sudah berkecukupan, sudah merasa tidak perlu lagi harta zakat karena sudah kaya. Masya Allah. Beda dengan sebuah negara para jamaah, sudah kaya masih mau terima bansos. Ya, kita kembali. Akhirnya gimana? Khalifah Umar mengangkat standar kemiskinan. Dalam catatan sejarah, Khalifah Umar mengatakan keputusannya, siapa saja wargaku yang rumahnya hanya 1, kendaraannya juga 1, asisten rumah tangganya juga 1. Jangan ditanya istrinya, Pak, pasti juga 1. Pokoknya rumahnya 1, kendaraannya 1, asisten rumah tangganya 1. Ini masuk kategori fakir miskin, harus mendapatkan harta zakat. Masya Allah, Pak. Ya, itu dulu para jamaah. Dan lagi-lagi perlu saya ingatkan, itu terjadi di bulan Ramadan. Kita tarik ke negara kita, merdeka kita juga di bulan Ramadan. Melawan agresi militer Belanda juga di bulan Ramadan. Inilah yang perlu kita butuhkan para jamaah. Ramadan bukan sekedar rutinitas ibadah tahunan, Pak. Tapi kita butuh bangkit, apalagi melihat genosida Gaza 2,5 tahun lebih. Belum lagi kelakuan Presiden Amerika yang bernama Donald. Ya, Donald itu, Pak. Ya. Beliau habis merampok presiden dari Venezuela yang berasal dari Maduro itu para jemaah. Namanya kan Maduro, emang hebat Maduro, Pak ya. Lawan Amerika. Belum selesai mau mencaplok Greenland, belum selesai buka BOP, Board of Peace, piagam perdamaian yang kita memutuskan untuk bergabung. Iurannya berapa para jemaah? 17 triliun. Israel juga gabung, tapi Israel nggak mau bayar iuran. Karena kata Israel, kami ini korban. Kenapa kami bayar iuran? Disetujui sama Amerika para jemaah. Ya. Belum selesai itu, ternyata sekarang Amerika Israel sedang menyerang negara mana, Pak? Negara Iran. Ya Allah. Ya. Itu yang ada di luar negeri. Yang di dalam negeri nggak selesai-selesai para jamaah. Koruptor di sebuah negeri para jamaah itu pendidikannya S2, S1, S3, pendidikan tinggi koruptor di negeri tersebut. Dan bukan orang nggak punya, orang punya, masih saja korupsi, masih kurang. Yang dikorupsi bantuan sosial bencana alam, yang dikorupsi pengadaan laptop pendidikan, yang dikorupsi tega-teganya kuota berangkat ke tanah suci juga dikorupsi. Ya Allah, sampai muncul semacam guyonan, tapi ini sekaligus tantangan buat kita para jamaah. Coba ini sebelum menutup para jamaah, kalau saya sebut negeri para nabi, langsung jawab Palestina ya. Negeri para nabi, negeri kincir angin, negeri tirai bambu, negeri surganya koruptor. Ya Allah. Maka di sini para jamaah, ayo gimana caranya bangkit? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat umat ini dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan Al-Quran. Karena ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mari baca, katamkan, ambil berkah pahalanya. Lebih dari itu, mari amalkan isinya, jadikan panduan kehidupan, nilai-nilai di keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Insya Allah dengan Al-Quran, melalui Masjid Al-Islam, kita semua akan menyongsong kebangkitan umat Islam ke depan dalam waktu dekat. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.